Proses manajemen strategis tidak hanya mencakup strategi untuk menghasilkan profit, namun juga berkaitan dengan bagaimana perusahaan menjalankan business ethics, social responsibility, dan environmental sustainability. Business ethics adalah prinsip dalam organisasi yang menjadi pedoman dalam berperilaku dan mengambil keputusan. Business ethics yang baik adalah prasyarat untuk manajemen strategis yang baik. Social responsibility adalah tindakan yang diambil organisasi melebihi apa yang diperlakukan secara hukum untuk melindungi atau meningkatkan kesejahteraan makhluk hidup. Sedangkan sustainability mengacu pada sejauh mana operasi dan tindakan organisasi dapat melindungi, memperbaiki, dan melestarikan lingkungan. Good ethics is good business, dan sebaliknya, bad ethics bisa menggagalkan rencana perusahaan. Bahkan, strategi terbaik pun bisa gagal disebabkan oleh buruknya etika bisnis. WorldCom dan Enron menjadi contoh perusahaan yang jatuh karena bad ethics-nya. Dua perusahaan tersebut melakukan cooking the books dengan menaikkan pendapatan yang berujung pada kebangkrutan dua perusahaan tersebut. Jika suatu organisasi telah berhasil menciptakan profit yang cukup, maka organisasi tersebut memiliki kewajiban sosial lain yang harus dipenuhi, seperti tanggung jawab terhadap karyawan, konsumen, pemegang saham, serta tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan. Meningkatnya kesadaran terhadap social responsibility dan environmental sustainability telah membuat perusahaan-perusahaan besar di dunia menyusun target-target sustainability-nya. Saat ini telah banyak perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan memperhatikan social responsibility dan environmental sustainability. Pada tahun 2019, Corporate Knight, majalah keuangan Kanada, menyusun di Global 100 untuk memberi peringkat perusahaan besar di seluruh dunia yang salah satu kriterianya adalah kinerja perusahaan tersebut dalam mengurangi karbon dan limbah. Dalam The Global 100 tersebut, Christian Hansen menjadi the most sustainable company, di mana lebih dari 80% pendapatannya diperoleh dengan mengembangkan solusi alami untuk mengawetkan makanan, serta melindungi tanaman menggunakan bakteri alami tanpa pestisida. Selain itu, pada April 2019, Just Capital melakukan analisis terhadap kinerja perusahaan dalam hal mengurangi kerusakan lingkungan, kesejahteraan pekerja, community support, dan customer treatment. Hasilnya, Just Capital menempatkan Microsoft sebagai the top company for the environment by industry, karena sejak 2012, operasional Microsoft telah berhasil mencapai 100% netral karbon dan berkomitmen untuk mencapai negatif karbon pada tahun 2030. Microsoft juga mengenakan biaya karbon kepada semua kelompok bisnis atas jejak karbon mereka. Microsoft juga membentuk konsorsium yang disebut Transform to Net Zero bersama Nike, Starbucks, Unilever, dan Danone untuk berbagi sumber daya dan bersama-sama merancang strategi untuk memangkas emisi karbon. Konsorsium itu juga mengikut sertakan Presiden Otomotif, Mercedes-Benz, dan raksasa pengiriman Denmark, AP Moller-Maersk. Lalu, bagaimana penerapan social responsibility dan sustainability di perusahaan lainnya? Danone Aqua. Sebagai pemain utama dalam industri air minum dalam kemasan, Danone Aqua berpotensi menjadi penyumbang sampah plastik terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan ini berkomitmen untuk melakukan edukasi, inovasi, dan pengumpulan botol plastik sebagai upaya penyelesaian masalah sampah plastik di Indonesia. Melalui edukasi, Danone Aqua berkomitmen untuk memimpin kampanye nasional daur ulang di sekolah dan ruang publik, serta berkolaborasi dengan pemerintah dan retail. Danone Aqua juga berkomitmen untuk melakukan inovasi agar seluruh kemasannya 100% dapat didaur ulang. Selain itu, pada tahun 2025, Danone Aqua juga berkomitmen untuk mengumpulkan sampah plastik melebihi apa yang digunakan. Nike. Sebagai brand olahraga ternama, produk Nike sebagian besar dibuat dari barang daur ulang. Selama 30 tahun, Nike telah mengubah botol plastik, sampah pabrik manufaktur, dan barang bekas menjadi bahan baku baru bagi produknya. Hal ini menjadikan 75% produk sepatu dan pakaian Nike menggunakan bahan baku hasil daur ulang. Berikutnya, PT Indosemen Tunggal Prakasa. Untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan emisi debu, PT Indosemen telah melengkapi pabriknya dengan back filter sehingga mampu menangkap debu dari proses produksi semen dengan lebih baik. Selain itu, PT Indosemen juga memaksimalkan pemanfaatan limbah menjadi bahan bakar alternatif. PT Vale Indonesia. PT Vale Indonesia menjalankan kegiatan penambangan dan pengolahan nikel di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan sejak 1968. Selama 5 dekade beroperasi, PT Vale telah menjadi bagian dari rantai pasokan nikel dunia dengan memasok 5% kebutuhan nikel global. Pada tahun 2018, PT Vale memiliki 10 program terpadu pengembangan masyarakat dengan jumlah dana 3 juta US dollar yang diperuntukkan kepada 38 desa dan 32.720 penerima manfaat. Selain itu, PT Vale juga telah mengoperasikan boiler listrik berbasis energi terbarukan yang resmi beroperasi sejak akhir Mei 2019. Untuk mengatasi permasalahan polusi udara, PT Vale telah membangun fasilitas penangkap emisi debu dan pengendap debu teknologi listrik, serta sampai tahun 2019, PT Vale telah menanam lebih dari 79.000 pohon. Atas upayanya tersebut,
Sehingga pada Januari 2020, PT Vale Indonesia memperoleh penghargaan Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, di akhir video kali ini ada sebuah quote dari David Brower yang menyatakan bahwa there is no business on a dead planet. Sehingga untuk dapat menjalankan bisnisnya secara berkelanjutan, sudah seharusnya bagi setiap perusahaan untuk ikut berkontribusi dalam menjaga lingkungannya. Demikian pembahasan tentang etik, social responsibility, dan sustainability. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan.